Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan serta nikmat kesehatan. Salat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Siva Adiana Selma dengan NIM 040401242122 dari KPI A4. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat salah satu hadis yang sangat penting dan menjadi dasar pokok dalam membangun masyarakat yang bermoral, yaitu hadis tentang kewajiban seorang muslim untuk merubah kemungkaran sesuai kemampuannya. Hadis ini merupakan pijakan besar dalam ajaran amar ma'ruf nahi munkar. Sebuah prinsip dasar dalam Islam yang tidak hanya menuntut kebaikan diri sendiri, tetapi juga mengatur hubungan sosial untuk menciptakan masyarakat yang beradab, bermartabat, dan jauh dari kerusakan moral. Perawi hadis ini adalah Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Nasyaburi. Beliau adalah seorang ulama hadis yang sangat dihormati di seluruh negeri Islam. Sejak usia muda, Imam Muslim sudah menempuh perjalanan ilmu ke berbagai negara seperti Khorasan, Baghdad, Kufah, Hijaz, dan Mesir. Demi meneliti ribuan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menggunakan metode seleksi yang sangat ketat, mencatat, membandingkan, dan memilih hadis yang paling sahih. Karya beliau yang paling terkenal adalah Sahih Muslim. Kitab hadis paling sahih kedua setelah Sahih Bukhari. Integritas, ketelitian, dan kejujuran ilmiah, Imam Muslim membuatnya menjadi panutan dalam dunia ilmu hadis. Hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abu Bakr bin Abi Saibata hadasana Waqi'u an Sufyana wa hadasana Muhammadu bin Mutana hadasana Muhammadu bin Ja'fari hadasana Subhata kilahuma an Qaisi bin Muslim an Tariqi ni Sihabi wa hada hadisu Abi Bakri qala awalu man bada bil hutbati yauma idi qabla solati Marwanu faqama ilaihi rajulu faqala solati qabla hutbati faqala qadasturiqo ma hunalika faqala Abu Sa'idi amma hada faqada qada ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran yufayarhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wadhalika as'afu imani hadasana Abu Qurabi Muhammadu bin Ala'i hadasana Abu Muawiyah hadasana A'masu Ismail bin
Rojai an abihi an abi sa'idi khudriya wa an Qaisi bani muslimin Toriki bani sihabi an abi sa'idi khudri fi kisati Marwan wa hadisi abi sa'idi an nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli hadisi Su'batu wa Sufyan, yang dimana artinya orang pertama yang berkhutbah pada hari raya sebelum sholat hari raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, "Sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah." Marwan menjawab, "Sungguh apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan." Kemudian Abu Sa'id berkata, "Sungguh orang ini telah memutuskan melakukan sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Itulah selama-lamanya iman." Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la telah Hadis ini menunjukkan bahwa perubahan kemungkaran adalah kewajiban moral setiap muslim. Seorang laki-laki berani menegur penguasa ketika melihat penyimpangan dari sunnah dalam pelaksanaan sholat Id. Dan Abu Sa'id Al-Khudri menegaskan bahwa keberanian itu adalah bentuk nyata dari menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita belajar bahwa Islam bukan agama yang pasrah, bukan agama yang membiarkan kerusakan merajalela, tetapi agama yang menyuruh pada kebenaran dan memperbaiki keadaan sosial. Adapun 3 tingkatan merubah kemungkaran. Yang pertama, dengan tangan atau kekuasaan. Dilakukan oleh yang memiliki otoritas seperti pemimpin, guru, polisi, orang tua, atau siapapun yang mengambil tindakan nyata. Contoh, kepala sekolah menghentikan tawuran. Yang kedua, ada pemerintah menindak korupsi. Yang ketiga, orang tua menghentikan anak merokok atau melakukan hal-hal yang buruk. Yang kedua, ada lisan, menegur dengan kata-kata yang baik, menasihati dengan hikmah, atau mengingatkan dengan lembut. Contohnya, menegur teman yang meninggalkan sholat, meluruskan hoaks dan fitnah di media sosial atau di lingkungan sekitar. Yang terakhir ada menyampaikan ceramah dengan kebaikan. Yang ketiga ada dengan hati, yaitu membenci perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ini adalah level iman paling dasar, tetapi tetap wajib karena diam tanpa perasaan salah adalah tanda lemahnya iman. Hadis ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya di lisan, tetapi dibuktikan dalam tindakan. Diam terhadap kemungkaran adalah tanda tumpulnya nurani. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Seorang muslim harus berani, tegas, dan bertanggung jawab. Masyarakat yang membiarkan kemungkaran akan hancur secara moral. Dalam kehidupan sehari-hari, kemungkaran dapat berupa bullying di sekolah, pergaulan bebas, narkoba dan minum-minuman keras, pemborosan waktu, konten negatif di media sosial, kecurangan dalam ujian, korupsi kecil maupun besar. Jika tidak ada yang berani mengingatkan, maka kerusakan itu akan semakin besar. Teman-temanku, setiap dari kita adalah bagian penting dalam menjaga keberlangsungan moral umat. Jangan tunggu menjadi penjabat untuk berbuat baik. Jangan tunggu menjadi dai untuk mengingatkan kebenaran. Cukuplah mulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat. Jika tidak mampu dengan kekuatan, tindakan, lakukan dengan kata-kata yang lembut. Jika tidak mampu berbicara, maka jangan biarkan hati kita menjadi mati.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa menolak kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman, dan jangan sampai kita berada pada posisi yang lebih lemah dari itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga agama, menjaga kebenaran, dan membawa perbaikan di tengah masyarakat yang semakin modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.